Hai, welcome back semuanya. Welcome back to Kuru Podcast. Hari ini gue mau menceritakan tentang keresahan gue. Bukan keresahan deh, tapi pemikiran gue dalam seminggu terakhir ini nih. Jadi gue baru nge-scroll TikTok kan. Gue melihat sebuah quotes yang sebenarnya sudah banyak orang yang ketahui. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kok rasanya ada yang aneh kan. Jadi kalau misalnya kalian familiar, akan banyak orang yang bilang bahwasanya hard works atau kerja keras itu akan beats talent ketika talent itu tidak bekerja keras. Lu setuju gak sih? Itu gak sih Kobe Bryant? Quotes-nya dari Kobe Bryant bukan? Gue lupa, tapi kebetulan itu muncul di FYP gue, TikTok FYP gue. Terus gue mikir kembali, gue berpikir apakah ini benar? Terus gue mikir kan, sebenarnya kayaknya bukannya orang yang bertalenta tidak mau bekerja keras deh. Karena gue pernah bertemu dengan orang yang dilahirkan punya talenta tertentu. Dia punya bakat, dia diberikan keberkahan lah sama sang pencipta. Dia jago nyanyi misalnya, atau enggak dia punya wajah yang ganteng atau cantik. Itu kan udah berkat dan privilege kan. Tapi dia nggak berani untuk menunjukkan bakatnya. Dia nggak berani untuk melakukan sesuatu. Bukan karena dia nggak mau bekerja keras, tapi dia takut aja. Kira-kira kenapa itu Ci, kalau boleh tahu? Mungkin karena tidak ada orang di sekitarnya yang membantu dia untuk melihat value dirinya ya Hari. Kayaknya ya, orang yang gue kenal itu kayaknya semua orang udah mengatakan deh, oh bahwasanya lu itu ganteng, lu itu cantik, lu itu punya bakat ini, lu itu punya bakat olahraga ini itu. Kayaknya semua orang memvalidasi hal itu, tapi dia sendiri nggak percaya dengan hal itu. Why? Kenapa itu? It doesn't really matter how people see us ya. It really matters how we see us. Kayak apapun yang orang lain bilang, kalau misalnya kita nggak setuju kan ya kita nggak peduli toh. Kayak itu mah menurut lu gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak misalnya kalau misalnya nih, misalnya gue merasa gue fine dengan penampilan gue gitu ya. Terus kayak ada orang bilang kayak Steph lu jelek banget, ya gue nggak peduli. Nah sama juga kebalikannya dong. Kalau gue merasa jelek, ada orang yang bilang juga terus kayak Steph lu tuh fine loh dengan segala macamnya. Tapi kalau gue nggak setuju ya nggak setuju aja gitu. Nah menurutku tuh tidak cukup kalau misalnya hanya melihat dari apa yang kamu tahu dan orang lain sekitarnya lakukan sekarang. Karena kan bagaimana orang melihat dirinya itu kan tertanam dari sejak sebelum dia lahir bahkan kan. Kayak apa yang terjadi semenjak dia ada di muka bumi ini gitu loh. Nah kita gak tahu waktu kecil itu tuh apakah dia pernah mungkin mendapatkan mental abuse atau mungkin dari keluarganya itu tuh kayak menekan tentang penampilanmu tuh gak ada artinya. We never know gitu. Tapi ada sebuah fenomena yang namanya imposter syndrome. Apakah dia termasuk orang yang punya imposter syndrome tersebut? Sebetulnya aku sudah cukup lama membaca soal imposter syndrome karena kayaknya itu masalahku juga ya. Karena aku kan sering merasa burnout gitu. Saat pacarku bilang bahwa kamu tuh harusnya gak burnout karena gak ada yang memaksa kamu gitu loh. Ngerti gak sih kayak apa yang kita kerjakan sekarang ini kan terserah kita bagaimana kita mau ngedrive-nya kan. Kita menentukan schedule kita sendiri, target kita sendiri segala macamnya gitu. So burnout itu kan adalah biasanya ketika kamu tuh adalah di lingkungan dimana kayak perang gitu. Kamu diwajibkan oleh komandanmu untuk kamu harus maju terus, kemudian kamu mungkin bisa mengatakan burnout gitu. Tapi ketika jadwalnya itu kamu tentukan sendiri, kenapa stres gitu. Kayak orang-orang sekarang kan gitu ya, kayak gampang banget burnout dan stres gitu. Nah terus gue belajar soal imposter syndrome, and I come to the conclusion that jurnal-jurnal tuh pada bilang bahwa kamu tuh baru bisa dikatakan kamu memiliki that sindrom imposter itu ketika kamu itu high functioning and high achieving. Jadi kayak ada based on data, valid data that people agree gitu ya, bahwa kamu tuh sebetulnya cukup punya prestasi yang bisa dibanggakan gitu, tapi kemudian kamu merasakan keraguan sangat besar terhadap dirimu sendiri bahwa kamu tuh nothing dan kamu tuh gak punya value kayak gitu. Nah kemudian kembali lagi ke temanmu itu, apakah itu kemudian itu imposter syndrome? I don't think so ya. Karena tergantung bagaimana pencapaiannya Hari. Kalau misalnya selama ini dia gak pernah ngapa-ngapain meskipun orang udah nge-push, ya berarti mungkin dia takut aja gitu. Kayak he or she never overcome his or her fear gitu. Walaupun dia tahu suara dia bagus ataupun dia jago olahraga, tapi dia tidak pernah melakukan sesuatu untuk achieve something, itu bukan imposter syndrome berarti? It's not yet imposter syndrome gitu. Imposter syndrome tuh kayak kamu tuh sebetulnya udah nge-push dirimu terus, ngerti gak sih? Kayak kamu tuh takut tapi kamu push, kamu takut lagi, kamu nge-push lagi sampai kamu udah punya achievement bla 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 gitu ya. Tapi bahkan setelah achieve itu semua kamu masih merasa bahwa kamu tuh nothing gitu loh. Nah itu imposter syndrome. Oh bukannya imposter syndrome itu adalah orang yang sebenarnya punya bakat, tapi dia tidak pernah merasa deserves untuk menerima bakat tersebut dan menerima spotlight dari orang-orang. Bukannya seperti itu ya? Kebanyakan orang berpikir demikian ya. Tapi kayaknya dibatasi deh.
sama jadi kayak ada website. Aku baca jurnal NCBI atau ya jurnal kesehatan lah ya, National Medicine. Itu mereka membatasi definisinya itu tidak bisa kalau misalnya, karena kamu bilang kan tadi kan, talent plus hard work itu sukses gitu kan, talent plus no hard work no sukses gitu kan. Nah mereka kayaknya membatasi ke kamu tuh harus orang yang memang sudah overcome your fears, bahwa kamu tuh evidently melakukan sesuatu terhadap rasa takutmu, tapi kemudian kamu masih merasa bahwa kamu tuh tidak cukup dan tidak layak. Nah itu baru bisa dibilang itu adalah imposter syndrome. Tapi kalau misalnya kamu hanya merasa bahwa atau orang-orang di sekitarmu tuh merasa bahwa kamu tuh seharusnya bisa gini gitu, tapi kemudian kamu tuh merasakan keraguan terus, ya berarti kamu hanya orang yang belum bisa melawan keraguanmu sendiri aja gitu, which is a lot of people ya, kayak banyak orang nggak kemana-mana karena nggak punya kepercayaan diri atau nggak bisa melawan rasa takutnya kan. So kayaknya dibatasin sama para researcher untuk ya you have to have some certain of achievement gitu untuk bilang punya imposter syndrome. Jadi orang-orang yang punya fenomena imposter syndrome ini adalah sebenarnya orang-orang yang punya talenta dan bekerja keras untuk sesuatu yang menjadi talenta mereka nih misalnya. Tapi mereka tetap merasa mereka nggak deserve di spotlight. Benarkah seperti itu? Iya. Mungkin bahkan dunia bilang bahwa you are the best gitu ya. You are one of the record breakers gitu-gitu. Tapi maksudnya kamu tuh merasa kayak aku bahkan nggak layak mendapatkan semua ini gitu. Ngerti gak sih kayak meskipun kamu tuh yang berjuang keras melawan semua ketakutan itu dan kamu ya berusaha bekerja keras dan segala macamnya, kamu masih merasa kayak I don't deserve this gitu. Why? Kenapa seperti itu? Apa yang dipikirkan oleh orang-orang seperti mereka yang udah punya talenta dan sebenarnya udah punya banyak achievement tapi merasa tidak deserve untuk mendapatkan sesuatu gitu? Ada dua ya Hari, nanti kita bisa bahas sekarang nanti gitu ya. Pertama adalah aku baca ada satu buku judulnya punyanya Andrea Owen, judulnya How to Stop Feeling Like Shit. Ya ada buku judulnya itu How to Stop Feeling Like Shit. Sama ada satu lagi penulis namanya Robert Wilson kalau nggak salah. Dia sekarang seorang humoris, kayak penulis yang lucu gitu. Dia membicarakan tentang self esteem dan self confident, tapi itu nanti lah, kita ngapus itu nanti ya. Kalau kamu nanya kayak tadi kan kenapa orang tuh bisa merasakan seperti itu, sebetulnya ada hubungan yang sangat besar terhadap bagaimana dia dibesarkan, culture, family, terus kemudian behavior dan segala macamnya. Ada sangat banyak faktor ya Hari, bisa di breakdown lah, kayak orang bisa punya ada 7 tipe imposter syndrome. Tapi kalau aku boleh menyederhanakan ya, dan kalau kamu pay enough attention pada orang-orang yang mengalami imposter syndrome itu tuh Hari, aku tuh merasa mereka tuh comes down to 3 causes ya. Nomor 1 itu karena tekanan untuk menjadi sempurna. So mereka tumbuh di keluarga yang percaya bahwa perfectionism itu tuh bisa tercapai gitu loh. Wah ini seperti familiar dengan kita banget nih. Asian parents Asian parenting behavior. Nah itu tuh jadi kayak dari situ, dari perfectionism, bahwa percaya bahwa manusia tuh bisa menjadi sempurna gitu. Perfectionism itu tuh bisa tercapai gitu. Kemudian lead to the second cause itu adalah kita longing for approval. Desperately longing for approval ya. Yes, ya sebetulnya setiap manusia tercipta itu kan beda ya. Meskipun iya tentu saja keluarga dan itu genetika dan segala macam itu berpengaruh iya. Tapi kan kode genetika itu kan sangat unik ya manusia, sehingga cuma ada kamu di dunia ini. Jadi kan pasti kan ada keunikan tertentu yang cuma kamu yang punya gitu. Nah setiap manusia tuh pasti pingin eksistensinya tuh diakui gitu, ngerti gak sih kayak? Ya approval, we need approval that we exist gitu loh. Nah keinginan itu yang kemudian ketika itu semakin besar kan sulit untuk dipenuhin terus ya Hari, kayak approvalnya tuh mau sampai kapan gitu, mau sampai mana gitu. Kamu kalau misalnya udah diakui oleh seluruh dunia, kamu butuh mana? Kamu Mars, butuh planet Mars gimana gitu loh, semakin berat gitu karena longing for approval itu. Dan dari dua itu ya Hari, karena kamu tuh percaya bahwa perfectionism itu bisa dicapai, terus kemudian kamu butuh persetujuan akan itu, dan yang ketiga itu adalah sesuatu yang kita pasti familiar banget. Dari dua itu mengakibatkan satu hal yang disebut dengan unyielding strength. Jadi kayak kita tuh merasa bahwa kita tuh harus selalu terlihat kuat. It's very Asian, kayak very Asian ya. Jadi maksudnya kita merasa bahwa vulnerability, honesty, feelings,
terus kemudian weakness itu tuh kayak sesuatu yang nggak boleh ditampilkan gitu. Jadi kayak kita harus selalu put up our guards, and then like put some mask gitu ya untuk kemudian, karena kita merasa hanya seperti itulah yang diterima oleh dunia gitu. Nah biasanya semua imposter syndrome itu comes down to these three things ya Hari. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita pikir-pikir lagi ya, gaya parenting seperti Asian parents itu sebenarnya ada baiknya juga nggak sih, mengajarkan kita untuk tidak cepat puas, supaya kita tidak terus berada di zona nyaman dan terus keluar dari zona nyaman dan terus bertumbuh. Bukannya itu sebenarnya hal yang baik untuk memiliki imposter syndrome jadinya? Yes. Actually itulah kenapa hidup menjadi semakin berat ya. Karena gini Hari, semakin gue belajar karena gue juga belajar soal productivity untuk kerjaan gue gitu ya, kayak business research and development. And then on the other side, we are doing this podcast it's all about a relationship gitu kan, either like relationship with ourselves or with other people gitu. Paradoksnya ya Hari, kalau dalam karir gitu ya, dalam sesuatu yang kita bisa kejar, sesuatu yang itu tuh butuh literally external approval, like numbers, money gitu ya, itu tuh memang sistem itu works ya, kayak the more you work hard, the more you achieve gitu. Kayak linear gitu, align. Ngerti gak sih, kayak kalau lu berusaha ya pasti ada hasilnya. Itu approve. Maksudnya itu tuh udah terbukti dari sekian senturis itu, kalau lu kerja ya pasti lu berhasil gitu. Nah itu yang ditanamkan oleh orang tua Asia kan, apalagi Asia kan terkenal bahwa kita kan dulu kan ada di negara yang dijajah ya kebanyakan, sehingga kita justru kayak harus bekerja sangat keras untuk kemudian bisa hidup gitu kan. Tapi ya Hari, when it comes to relationship ya, hukumnya tuh kebalikannya Hari. Gimana tuh? Kan relationship itu kan dari dua ya, hubungan dengan orang lain sama hubungan dengan diri kita sendiri kan. Karena hubungan dengan diri kita sendiri ini sangat sulit untuk aku jelaskan. Aku mulai dulu dari hubungan dengan orang lain deh. Kamu itu merasa baru bisa punya arti dalam suatu hubungan ketika kamu menerima bahwa orang ini gak sempurna, nangkep gak sih? Ngerti gak sih? Kayak hubungan itu baru benar-benar punya arti, punya meaning yang memuaskan banget buat kita ketika kita merasa bahwa kita harus stop meminta orang ini untuk menjadi orang lain. Kita harus menerima orang ini bagaimana dia ingin diterima, bagaimana dia diciptakan gitu. Baru relationship itu punya makna. Itu kan kebalikan ya sama hukum yang tadi, ngerti gak sih? Kayak kalau di dalam karir itu kan lu nge-push, lu harus jadi yang terbaik terus baru lu dapet gitu. Dalam relationship lu gak bisa menerapkan hukum itu gitu. Maksudnya lu gak bisa bilang bahwa gue harus selalu menjadi orang lebih baik, gue gak bisa menerima diri gue sendiri, gue gak boleh kayak gini terus, gue gak boleh menerima bahwa gue kurang, gue harus bisa selalu bertumbuh. Hubungan lu sama diri lu sendiri gak akan bagus kan. Sama kayak kalau lu nge-push temen lu terus kayak lu tuh harus berubah, lu tuh gak boleh jadi orang kayak gini, lu tuh kayak kamu gak pernah bisa menerima dia. Hubungan pertemanannya gak akan bagus. Ya dong. Kayak temen lu pasti merasa kayaknya lu gak cocok deh jadi teman gue, lu gak pernah terima gue apa adanya gitu sebagai teman gue. Itu juga hubunganmu sama dirimu sendiri gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak kalau kamu gak pernah merasa bahwa kamu tuh cukup, kamu gak akan pernah punya hubungan yang baik dengan dirimu sendiri gitu Hari. Nah itulah yang jadi masalah dengan parenting Asian ini, ngerti gak sih? Karena kita tidak pernah diajarkan untuk memisahkan. Meskipun aku ngerti ya bahwa relationship antara Asian dan kids, parents dan kids di Asia itu kan yang malah kayak lebih selalu dekat ya, ngerti gak sih? Kayak masih tinggal bersama. Kalau di barat tuh kan umur 18 lu keluar dari rumah kayak gitu kan. Kayak lu harus dipus gitu. Nah kalau di sini kan kayak sampai tua bahkan masih bisa tinggal sama orang tuanya. Tapi karena itu Hari, jadi kayak tidak pernah, menurutku tuh aku gak diajarkan di Hari ini. Aku belajar sendiri, maksud gue kayak gue gak pernah diajarin bahwa ya udah lu soal karir lu nge-push terus, tapi soal cinta, relationship itu tuh harus terima gitu loh. Meskipun memang benar sih orang tua Asia tuh bukannya tidak mencintai ya, tapi mereka mencintai dengan cara yang berbeda. Tapi karena kita tidak pernah dijelaskan soal itu, sehingga kita tidak clear di kepala kita, ngerti gak sih? Kayak kita tuh merasa bahwa ya kalau gue harus bagus di sini terus, ya gue harus nge-push juga dalam relationship gue, termasuk sama diri gue sendiri. Jadi kayak kita tuh selalu merasa kayak ya tadi kamu bilang kayak kamu tuh harus bisa jadi lebih baik dan segala macamnya, which is true ya. Kita selalu bisa menjadi lebih baik, tapi tidak bisa dimulai dari cara pikir kayak pekerjaan, ngerti gak sih? Kayak kamu tuh harus excel, kamu harus sempurna, kamu harus kayak gitu. Tapi dimulai dari kayak oh ya udah, gue tuh orangnya kayak gini, apa yang bisa gue apa yang bisa gue improve dari diri gue, harus dari situ gitu. Nah itu nggak pernah diajarin sebetulnya. Oh lucu banget ya tentang imposter syndrome ini ya. Dimana satu sisi dia bisa membuat kita menjadi orang yang tidak percaya diri, tapi di sisi lain sebenarnya itu kayak memotivasi kita untuk lebih bertumbuh sebenarnya. Iya. It's always two sides of the coin ya. Tapi kan satu traits yang sama dengan orang yang punya imposter syndrome ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak percaya diri kan. Kan biasanya selalu berkorelasi dengan orang-orang yang tidak percaya diri. Gimana caranya kita menemukan confidence itu dengan orang-orang yang punya kepribadian imposter syndrome ini sebenarnya?
kayak tadi aku bilang ya, tadi kan kita ngebahas pertama adalah soal tadi yang tadi kita bahas, terus kan yang tadi aku ngomong bahwa kita hapus soal self esteem dan self confidence gitu. Semakin aku belajar soal imposter syndrome, aku tuh baru ngerti dari buku judulnya Presence ya, dari Amy Cuddy. Dia itu menjelaskan bedanya tentang self esteem dan self confidence. Oke, apa itu? Ternyata beda. Kupikir sama. Nah, setelah aku cari tahu, aku juga berpikir yang sama. Kupikir sama, percaya diri gitu. Kupikir artinya sama-sama percaya diri. Tapi setelah di breakdown ke kata asalnya, ternyata beda banget. Jadi self esteem sama self confidence itu adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Itu kalian mesti tanaman ke diri kalian sendiri dulu gitu. Bedanya apa? Kalau self confidence itu kata dasarnya itu adalah dari kata Latin yang berarti trust. Self confidence itu trust. Oke, terus? Jadi kepercayaan pada dirimu sendiri bahwa kamu tuh punya suatu kontrol atas apa yang kamu miliki dalam dirimu untuk bisa mencapai sesuatu. Oke. Nah, kalau self esteem itu kata dasarnya dari bahasa Latin itu artinya value. Oke. Beda banget dong, satunya itu trust, satunya value gitu. Nah, self esteem itu adalah kemampuanmu untuk melihat ke dalam, melihat pengalamanmu dan melihat relasimu dengan orang lain untuk kemudian menilai value dirimu tuh apa. Oke. Jadi completely different Hari. Jadi self esteem itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, invisible. Oke. Karena itu benar-benar bagaimana kita melihat arti diri kita sendiri gitu. Sedangkan kalau self confidence itulah sesuatu yang invisible, bisa kelihatan karena itu berhubungan dengan skill, expertise kita di sesuatu. Kita bisa melatih self confidence kita dengan melatih skill kita. Jadi self confidence itu ada hubungannya dengan skill yang bisa kita latih untuk kemudian membuktikan bahwa diri kita itu bisa melakukan sesuatu. So it is kind of in our control ya. Our trust to do something gitu. Nah, self confidence ini tuh gampang untuk dilihat dan dilatih Hari. Jadi kalau misalnya kamu cuma pingin membuat orang terlihat percaya diri, kamu bisa membuat dia belajar sesuatu, jadi ahli di sesuatu, kemudian dia bagus di situ dan kemudian dia akan terlihat punya percaya diri untuk melakukan sesuatu. Tapi self esteem itu completely different ya. Self esteem itu nggak kelihatan. Orang yang kelihatan di depan percaya diri, bisa jadi di belakang tuh dia nggak bisa menilai dirinya sendiri, itu berarti loh Hari. Karena self esteem tuh bagaimana kamu benar-benar melihat dirimu sendiri. Tak kasih contoh yang mungkin sangat relate ya. Jadi bedanya self esteem dan self confidence itu adalah, aku pakai contoh makeup aja ya. Cewek itu kan sekarang kan makeup kan semakin gila ya. Sekarang kan iklan makin banyak, yang ngerti gak sih kayak kan ada produk semakin banyak kan. Kenapa aku tahu ya, karena aku ada di dunia farmasi dan aku pernah belajar teknik kosmetik gitu. Jadi aku kebayang lah sekarang kayak apa. Nah, kepercayaan diri itu adalah Hari, self confidence itu ada hubungannya dengan kamu percaya diri bahwa kamu itu mampu menggunakan alat makeup ini untuk membuat kamu terlihat lebih cantik. Jadi you are confident enough to make to like untuk memanfaatkan semua peralatan. Nah, betul, untuk itu membuat untuk mana sih yang paling pas untuk aku untuk membuat aku terlihat lebih advanced, lebih beautiful gitu. Nah, self esteem adalah ketika semua itu kamu hapus, semua makeup itu kamu hapus dan kamu lihat di kaca apa yang kamu rasakan soal dirimu itu, ya, are you still beautiful? Berarti bedanya. Jadi self esteem itu adalah setelah kamu menghapus semua itu, setelah kamu benar-benar bare face, what do you feel about yourself? Jadi bedanya self confidence sama self esteem itu adalah self confidence itu seperti fasad yang kita buat sendiri untuk melindungi diri kita sebenarnya. Oh, kind of, yeah. It's really good. Yeah. Dari pandangan orang lain. Sedangkan self esteem itu adalah seperti kita tidak peduli apa yang diomongin orang lain dan kita percaya value diri kita sendiri. Walaupun orang lain bilang kita jelek, tapi kalau misalnya kita percaya diri, kalau misalnya kita cantik ya kita cantik. Betul. Memang itu sangat sulit dipisahkan karena self esteem dan self confidence itu pasti berhubungan ya, hampir pasti berhubungan gitu. Dan kalau misalnya berhubungannya itu adalah sinergis, bagus. Jadi misalnya kayak kamu tuh merasa kamu fine dengan penampilanmu, terus kemudian kamu pinter menggunakan alat makeup itu, wow, pasti orang melihat kamu kayak, kok orang ini kelihatan cantiknya beda kayak gitu-gitu lah. Tapi akan jadi masalah ketika itu disconnect. Gimana tuh kalau disconnect? Kamu merasa bahwa kamu tuh kamu make up karena kamu merasa kamu tidak cantik. Jadi kamu hampir tidak punya self esteem gitu ya, bahwa kamu tuh merasa kayak cantik itu harus putih, cantik itu harus rambut panjang, cantik itu tuh misalnya harus whatever you are not gitu ya. Maksudnya ngerti kayak semua yang berkebalikan dengan kamu, terus kemudian tapi kamu punya confidence yang sangat besar di cara menggunakan alat makeupmu gitu ya, terus kemudian kamu menggunakan itu sebagai weapon gitu, ngerti gak sih, kayak weapon untuk menutupi semua itu. Nah itu akan jadi masalah ketika disconnect. Pasti orang akan merasa kayaknya
kayaknya dia tuh sebenarnya dia tuh cantik loh, maksudnya kayak dia bisa make up dengan cantik, tapi kalau dia kelihatan nggak percaya diri ya, kan pasti nemu dong banyak orang gitu kayak ada. Dia merasakan, kita merasakan aura yang sangat kuat bahwa dia tidak secure dengan penampilannya gitu. Nah itu yang jadi masalah gitu. Itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan value-nya diri sendiri, dan sebenarnya dia cuma butuh self esteem. Gini, aku tuh bukannya mau bilang bahwa dua ini tuh harus dipisahkan, terus kemudian tidak ada hubungannya tuh enggak. Tapi pengertian bahwa itu dua hal yang berbeda itu akan membuka kalian pada banyak kemungkinan lain, pemikiran lain lah, point of view baru. Pada pemikiran bahwa mana sih sebetulnya yang masalah di gue gitu. Kayak gue tuh fine loh di society, tapi kok ketika gue sendiri kok gue nggak merasa berarti ya. Berarti memang masalahnya bukan di skillmu, tapi di hubunganmu dengan dirimu sendiri gitu loh. Kayak misalnya dengan mengetahui kedua perbedaannya, kita jadi tahu kalau misalnya kita punya imposter syndrome, sebenarnya kita butuhnya yang mana, self confidence kah atau self esteem kah? Benar gak? Seperti itu. Kayak misalnya kalau gue tuh merasa kayaknya gue tekniknya salah di sini ya, berarti kamu honing your skill gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa kayak gue nggak berarti ya, kayaknya gue nggak punya hubungan yang berarti dalam hidup gue apa segala macam, ya berarti kamu harus improve di private life-mu gitu. Value-nya itu ya. Iya. Tapi yang berat itu adalah karena self confidence itu tadi kelihatan ya, itu tuh bisa dibantu orang lain gitu. Nah, sedangkan kalau self esteem ini tuh nggak kelihatan. Makanya tadi kan kamu bilang kayak temanmu yang itu ya, temanmu itu bisa pintar nyanyi, pintar cakep apa segala macam untuk kemudian bisa kayak apa ya, take off gitu ya karirnya, kemungkinan di situ. Tapi itu kan confidence ya, apa yang bisa dilatih gitu. Nah, kita tuh nggak pernah tahu bagaimana hubungan dia dengan diri sendiri gitu loh. Oh, berarti sebenarnya yang dibutuhkan orang-orang yang punya imposter syndrome ini adalah self esteem sebenarnya. Lebih ke situ ya, karena jangan-jangan meskipun dengan semua pencapaian, jadi karena dia terlalu fokus di confidence yang ngasih kayak honing their skills dan like upgrading the expertise segala macam, mereka jadi nggak fokus ke sebenarnya gue tuh ngeliat diri gue sendiri tuh gimana sih gitu loh. Karena kayak dia terlalu sibuk make up, bagus, tapi setelah dilepas tuh dia nggak bisa menerima itu dulu gitu. Masih nggak pede. Bayangin lu tidur pakai makeup gimana sih, apa nggak? Ya gimana sih, kayak nggak bisa dong. Pasti kan self esteem ini adalah sesuatu yang nggak kelihatan tapi nggak bisa lepas. Tapi akan menjadi masalah juga nggak sih kalau misalnya orang itu self esteemnya berlebihan? Misalnya nih, sebenarnya dia nggak pintar-pintar banget, tapi dia mempercayai dirinya itu adalah Albert Einstein. Dia mempercayai dirinya itu seorang genius. Itu akan menjadi masalah nggak sih? Bakal menjadi orang entitled banget itu. It's called narcissist ya. Hah, gimana dong itu? Sebetulnya ada ini, aku barusan dengerin, gue lupa gue baca atau gue dengerin ya, dari Mark Manson dan David Foster Wallace ya. Mereka bilang gini kayak, orang yang narsis itu ini adalah kata-kata dari David. Dia bilang bahwa orang yang jahat itu bukan karena dia merasa dia jahat, tapi orang yang jahat adalah orang yang merasa bahwa semua orang itu jahat. Oke. Terus? Bagus kan? Bagus gak sih? Kau waktu denger kayak bener juga ya, kayak kalau lu merasa semua orang jahat kan lu bakal ya udah gue fine dengan ini dong, ngerti gak sih gitu. Nah, itu tuh bisa, dia bilang bahwa kata-kata jahat itu bisa digantikan dengan semua kata negatif yang lain. Jadi misalnya orang yang narsis itu adalah itu bukan orang yang merasa dia narsis, tapi dia merasa semua orang itu narsis. Jadi kalau misalnya kamu ketemu sama orang dan dia bilang bahwa gila ya sekarang semua orang tuh narsis banget ya kayak gini-gini, jadi gue juga kayak gini dong. Nah terus lah itu tuh orang narsis, ngerti gak sih? Oke. Kayak, kamu sering kan dengar temanmu kayak misalnya ngomong kayak kenapa, misalnya kita nanya kenapa lu ngelakuin itu gitu, ya karena gue percaya semua orang kayak gitu. Lu lihat aja di berita kayak gini, terus lihat aja kayak di sosial media kayak gini. Jadi gue ngelakuin itu. Nah dia itu udah jadi anggota dari apa yang dia percayai bahwa dia tidak sukai, tapi dia menjadi anggotanya gitu. Nah kembali lagi tadi kamu bilang bahwa sekarang kalau misalnya orang jadi narsis bahaya dong gitu ya. Iya, karena mungkin dia merasa bahwa semua orang itu berada di bawah dia. Iya, karena dia sudah merasa karena dia merasa bahwa semua orang juga nggak mampu tapi narsis kok, jadi ya gue harus jadi kayak mereka, ngerti gak sih kayak. Tapi kadang-kadang aku nggak tahu ya Hari, apakah itu overcompensating ya? Bentar, narsis itu sama dengan sombong nggak? Beda dong. Tapi mirip kan, ya nggak sih? Kayak kelihatannya, penampakannya tuh. Kayak sebenarnya dia nggak pintar tapi dia merasa dia pintar. Itu sombong tapi bodoh tapi narsis juga. Sabar. Biasanya kalau orang sombong itu
Biasanya kalau orang sombong itu ada datanya, Oke. tapi dia suka aja menyebarkan itu ke orang-orang yang nggak butuh data itu. Oke. Itu sombong. Oke. Nah, tapi kan itu nggak membuat orang lain punya mental damage ya. Oke. Semua orang kayak tahu aja dia annoying aja gitu, irritating. Oh, Gitu. sombong Kayak, apaan sebenarnya sih gue annoying sebenarnya. gitu loh. Kayak gue nggak butuh data itu gitu. Tapi Oke. ya misalnya kayak iya gue punya 7 mobil, gue nggak butuh gitu. Ngerti gak sih apaan sih data itu? Nah, tapi kalau narsisis itu biasanya membuat orang lain mendapatkan suatu mental damage ya. Emotional damage kayak gitu lah maksudnya. Emotional damage. Jadi orang narsis itu kan membuat orang lain merasa di bawah dia ya. Gimana caranya dia membuat orang lain merasa bahwa gue lebih dari lu gitu. Nah, kalau sombong itu kan semua orang nggak merasa lu di atas gue ya. Gue ya oke, lu punya tapi but that's it gitu. Kayak gue membuat boundaries yang jelas bahwa oke, kita beda. Tapi kalau narsisis itu kayak narik lu ke bawah gue gitu. Nah, itu yang bahaya dong. Oke. Kalau misalnya kita tahu bahwasanya memiliki imposter syndrome deh, bisa kita bilang juga self doubt lah ya, itu akan membuat kita untuk keluar dari comfort zone dan bertumbuh, dan memiliki overconfident yang berlebih akan membuat kita menjadi orang yang narsis dan cenderung ke merendahkan orang lain ataupun bisa juga sombong. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pikir-pikir lagi ya, kedua hal ini tuh kayaknya kita butuhkan sih sebenarnya. Sebenarnya mana yang lebih baik? Punya imposter syndrome kah supaya kita bisa bertumbuh, atau punya overconfident supaya ya kita confident dengan apa yang kita punya aja? Gini. Gue Hari tuh suka banget menanya hal kayak gini gitu. Dan kami cocok gitu. Karena dia suka nanya hal kayak gini dan gue suka berpikir soal kayak gini gitu. Memang jawabannya adalah selalu paradoks ya Hadi. Karena gini ya, kalau kalian tuh mau berpikir tentang kehidupan yang sudah kalian jalani ya, berapa umur kalian ya, yang berat menjadi manusia itu salah satunya adalah kadang itu kita merasa benar melakukan sesuatu yang salah hanya karena banyak orang melakukannya. Dan ketika kita berusaha untuk memperbaiki itu, atau bahkan kita ngomong ke orang bahwa itu tuh salah loh gitu ya, kita tuh merasa kita salah melakukan sesuatu yang benar. Iya, karena mayoritasnya mengatakan itu benar. Iya, maksudnya kita tuh selalu bingung gitu. Manusia tuh selalu nggak tahu mana yang paling benar gitu. Karena masalahnya adalah biasanya kita mencari kebenaran atau mencari sebuah kejelasan. Dan disitulah dimana aku suka banget sama tulisannya Bukowski ya, Charles Bukowski. Dia ngomong bahwa there is no clarity, there is never meant to be clarity gitu. Emang kehidupan tuh gak pernah jelas. Tidak pernah ada suatu kebenaran yang paling mutlak. Tidak pernah ada suatu kejelasan yang paling jelas yang bisa dipegang oleh satu manusia, yang semua manusia tuh harus ikutin, tuh sebenarnya gak ada gitu. Dan itulah kenapa pada akhirnya kita harus menerima kenyataan bahwa benar kata Hari, kita harus punya dua-duanya. Dua hal yang mungkin kita gak suka ya. Either it's imposter syndrome, either it's overconfident. Kita tuh udah pasti punya gitu. Nah, yang beda tuh mungkin menurutku adalah timing kita memainkannya, terus kemudian kebijaksanaan kita untuk tahu bahwa kita tuh sedang melakukan apa. Ngerti gak sih, kayak kalau memang kita lagi overconfident tuh setidaknya kita tahu bahwa kayak gue berlebihan deh gitu. Kayak harus punya rem sendiri gitu. Kayaknya gue gak sespesial itu deh. Iya bener. Karena ada yang DM aku ya Hari, dia tuh stres banget karena dia tuh merasakan suatu kemarahan gitu. Gue bilang dong, kenapa lu stres banget sih, lu marah gitu? Karena itu manusiawi, semua orang merasakan itu. Tapi dia tuh pingin dia tidak pernah merasakan marah gitu. Which is gak mungkin dong, Buddha aja kan dia aja bertapa sekian puluh tahun untuk membuat kemarahan itu tidak mengontrol dia. Tapi bukan berarti kemarahan itu hilang kan? Oh iya, tapi dia mengontrol marahnya itu. Nah, tapi kan bukan berarti kemudian ini dihilangkan gitu loh. Karena itu tidak bisa hilang, karena itu bagian dari manusia gitu. Nah, sama dengan overconfident dan imposter syndrome gitu. Itu adalah bagian dari kita. Dan kenapa kita punya itu adalah untuk membuat kita itu ya layak untuk ada di society gitu. Kalau misalnya kita nggak punya confident, ya kita juga jadi orang yang menyebalkan gitu loh. Kayak kita tuh selalu merasa kayak orang lain tuh iya malu, iya lu jago, iya gitu-gitu kan. Kayak kita gak punya confident bakal jadi kayak gitu. Tapi kalau kita imposter syndrome, kita juga merasa gak layak, terus depresi, anxiety, bunuh diri. Kan juga gak bisa juga gitu. Itu kan harus balance gitu loh. Nah, perasaan itu tuh ada, biarkan saja ada. Nah, bagaimana logika kita untuk kemudian mengontrol itu di situasi dan waktu yang tepat untuk manfaat yang bermanfaat aja sebetulnya. Berarti semuanya kembali lagi ke self control dan kebijaksanaan ya. Gimana kita bisa mengontrol diri kita supaya kita tidak terlalu percaya diri, dan kita juga bisa mengontrol diri kita untuk keluar dari comfort zone. Kalau misalnya kita udah merasa nyaman banget dengan situasi sekarang, supaya kita juga bisa bertumbuh menjadi orang lebih baik. Iya, tapi berat ya Hari.
kita tuh kan karena podcast ini lah ngomongin quarter life crisis, Mhm. tentu saja kita pasti menekankan bagaimana hubungan kita dengan pemikiran kita, action kita dan segala Yes. macamnya gitu. Tapi kadang-kadang aku dan Hari tuh memang suka, karena ya ada batasan waktu dan segala macamnya, dan batasan pemikiran kami dan ingatan ketika kita membahas gitu ya. Kadang-kadang kita tuh lupa bahwa hubungan kita dengan diri sendiri itu tidak pernah terpisah dari hubungan kita dengan orang lain kan. Oh benar banget nih. Ya kan, maksudnya kan itu pastilah, itu udah pasti manusia kan, kita tinggal di society selama COVID aja kita stres banget, kita nggak bisa connect sama orang gitu. Nah jadinya tadi kan Hari ngomongin soal self control ya. Aku ngerti bahwa banyak sekali advice di luar sana yang bilang bahwa don't listen to people kayak gitu-gitu. Ya memang ada betulnya, jangan terlalu mendengarkan kebisingan itu, jangan terlalu fokus pada eksternal gitu ya. Tapi gini ya, manusia tuh punya sisi liar yang sangat menakutkan dan sulit buat kontrol gitu. Dan kita semua tahu itu semakin dewasa gitu. Nah, satu-satunya yang bisa membuat kita tetap menjadi manusia dan bukan menjadi animals gitu ya, itu adalah orang lain gitu. Kita harus menerima itu menurutku. Kayak kita tuh society itu meskipun menyebalkan, tapi kita butuh gitu. Kita butuh orang lain untuk jadi balance gitu loh, untuk membalancekan. Kadang-kadang kita kalau berlebihan, ya ada saatnya kita harus mendengarkan juga inputnya gitu. Yes. Nggak berarti semuanya harus didengarkan dan bukan berarti itu juga suatu kebenaran gitu ya. Tapi memang harus ada filternya, dan filter ini adalah tadi yang Hari bilang adalah kebijaksanaan gitu. Tapi self control tuh berat banget, dan kalian butuh, kita itu butuh manusia lain untuk menjadi kontrol kita gitu loh. Iya, ketika kita sendiri tidak bisa mengontrol pikiran kita akan cenderung membuat keputusan-keputusan yang salah gitu. Akan lebih baik kalau misalnya kita mendengarkan masukan dari orang lain dan kita mengevaluasi kembali. Kunci sih sebenarnya di mengevaluasi sih. Bukan mendengar secara mentah-mentah apa yang dikatakan orang lain, tapi kita cross check lagi nih, mengevaluasi apakah ini cocok dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita jalankan, supaya orang lain itu bisa membantu kita untuk membuat pilihan yang lebih baik, tapi tidak mempengaruhi pilihan. Baik lagi. Itu memang double edge sword sih. Double edge sword benar. Dan dan dibutuhkan itu berlaku dua arah. kebijaksanaan untuk bisa memiliki kontrol seperti itu. Butuh waktu juga untuk mengasahnya gitu. Betul, latihan juga. Dan itu ya tadi, itu tuh bisa. Jadi ketika kalian tuh nggak terlalu fokus sama diri kalian sendiri doang gitu ya. Ketika kalian tuh overconfident, orang akan bilang apaan sih lu, biasa aja kali kayak gitu. Nah itu kan jadi kontrol untuk kita ya udah membalancekan lagi. Tapi juga termasuk ketika kalian merasa tidak punya value, tidak punya arti di dunia ini, ketika orang ada yang bilang kayak, lu bisa kok, kenapa sih lu mikir kayak gitu? Lu tuh berarti lo di hidup gue kalau nggak ada lu gue nggak tahu lagi. Nah itu tuh akan jadi kayak support juga yang kita butuhkan gitu. Jadi ya bener, Hari evaluasi aja yang training dari kalian untuk evaluasi yang betul gitu. Iya, makanya sebenarnya hidup kita itu tidak bisa terlepas dari orang lain, karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk sosial kan. Jadi kita memang perlu orang lain untuk hidup, dan kita juga harus bisa mengontrol diri kita sendiri sih. Jadi sebenarnya fenomena imposter syndrome dan punya overconfident ini sebenarnya ada baiknya untuk diri kita sendiri. Cuman tergantung lagi bagaimana caranya kita memberikan batasan kepada keduanya supaya kita bisa mengontrol diri kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan sama juga ketika kita mendengar masukan dan support dari orang lain supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar ketika kita lepas kontrol. Dan kita juga bisa membatasi nih mana masukan-masukan yang sebenarnya tidak benar-benar kita perlukan banget kan. Jadi mungkin itu aja buat episode kali ini. Semoga dengan episode kali ini kita dapat memilih lagi lebih baik dan menggunakan self-doubt kita dan confident kita ke hal-hal yang menurut kita paling benar. Dan sampai jumpa lagi minggu depan, and I'll think next time. Bye-bye. Bye-bye.